warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat religi dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Bunda Nurul dalam program Lentera Ramadan. Sebuah program yang tayang selama bulan Ramadan menjelang berbuka di 17.30. Bagaimana kabar sobat religi semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melaksanakan semua aktivitas yang akan membawa kemanfaatan dan keberkahan. Bersama saya telah hadir Dr. Mami Rosita, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah pengurus PAI, SMP, SMA, dan SMK sekaligus Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat meski sedang berpuasa. Lancar semua kegiatannya, baik kedinasan maupun sehari-hari? Alhamdulillah sangat lancar sekali. Baik, kali ini Ibu Mami akan memberikan pemaparan dengan tema rahasia di balik sunnahnya makan kurma. Monggo Ibu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Para pemirsa Lentera Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, di bulan Ramadan ini ada satu buah yang menjadi idola kita semua pada saat Ramadan. Buah itu adalah buah yang hitam, yang legit dan manis, dan banyak kita jumpai dimanapun kita berada, di Indomaret, di pasar, dan juga akan semakin marak ketika nanti Lebaran. Buah apakah itu? Tepat sekali, yaitu buah kurma. Buah kurma merupakan buah idola pada saat bulan Ramadan. Bahkan dikatakan bahasanya buah kurma adalah buah surga. Nah, kurma sendiri merupakan nama buah yang disebutkan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya ada di dalam Quran Surat Maryam, Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat Qaf, Quran Surat Al-Hasyr, dan juga Quran Surat Ar-Rod. Sebanyak 20 kali, luar biasa. Tentu ini ada rahasianya. Kenapa? Tidak hanya itu, akan tetapi ketika bulan puasa, ketika melaksanakan ibadah puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kita sunnah untuk membuka puasa kita. Iftarnya adalah dengan makan buah kurma. Bahkan Rasulullah juga memberikan contoh melalui sunnah fi'liannya, yaitu beliau juga senantiasa berbuka puasa dengan kurma, sahur dengan kurma, bahkan sebelum sholat Idul Fitri pun beliau memakan 3 buah kurma. Kenapa sih? Ada apa sih di balik sunnah ini? Pasti tidak ada sunnah yang sia-sia para pemirsa. Semua sunnah pasti akan mengandung hikmah bagi kita semua, entah hikmah untuk kesehatan ataupun hikmah untuk yang lainnya. Mari kita berbincang tentang apa sih hikmah di balik sunnahnya membuka puasa kita dengan kurma. Para pemirsa, banyak sekali penelitian tentang buah kurma ini ya. Ternyata kurma banyak sekali mengandung kalori. Di dalam kurma kaya dengan kalori, kaya dengan serat, kaya dengan kalsium, dan kaya dengan vitamin. Ada vitamin A, vitamin B2, B6, vitamin C, vitamin E, dan juga vitamin K. Nah, karena kaya dengan kalori ini, maka kurma itu sangat tepat sekali jika dikonsumsi pada saat awal kita berbuka puasa. Dalam 3 buah kurma ini mengandung kalori yang setara dengan 1 piring nasi. Jadi ketika kita berbuka puasa dengan kurma, maka secara instan itu akan terdongkrak energi kita karena ada kalori yang masuk tadi. Dan buah kurma merupakan buah yang kalorinya itu cepat untuk menjadi energi. Nah,
ada juga mungkin yang bertanya, kenapa sih Rasulullah mensunahkan kita puasa itu berbuka puasa dengan kurma yang ganjil ya? Bahkan Rasulullah juga memberikan contoh buka puasa dengan 3 buah kurma, bisa 1, bisa 5, bisa 7 dan juga bisa 9. Kenapa tidak menganjurkan yang genap? Bisa karena memang Allah suka yang ganjil. Ini juga ada rahasianya. Karena ada banyak penelitian yang di situ menghasilkan fakta bahasanya ketika kita buka puasa dengan kurma dengan jumlah yang ganjil itu berbeda dengan jumlah yang genap. Karena ketika jumlahnya itu ganjil, maka energi yang dihasilkan itu akan semakin besar, sehingga kita akan kuat untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah malam di bulan puasa dengan meskipun hanya kita hanya berbuka dengan kurma saja tanpa berbuka dengan yang lainnya. Nah, ini adalah rahasia di balik kenapa sih harus ganjil ya. Tapi bukan berarti Rasulullah melarang kita berbuka dengan yang genap, tidak. Akan tapi ada keutamaan ketika kita berbuka puasa dengan kurma dengan bilangan yang ganjil. Nah, ada juga penelitian yang lain ya, diantaranya penelitian dari Mustafa Muhammad Esa tentang kurma ya, kandungan kurma, bahwa kurma ini bisa mencegah peradangan otak. Juga ada penelitian yang lain, diantaranya penelitian dari Rockvi yang mengatakan bahwasannya kurma ini mengandung zat yang nanti akan bisa mencegah penyakit jantung. Dan juga banyak peneliti baru-baru ini yang mengatakan bahwa kandungan senyawa di dalam kurma ini akan memicu antioksidan yang nanti akan membantu kita untuk mencegah dari penyakit jantung, stroke, dan juga Parkinson. Nah, ini luar biasa sekali kandungan kurma yang itu menjadi jawaban bagi kita semua. Kenapa sih Rasulullah memberikan ajaran sunnah makan kurma di saat kita mengawali buka puasa? Tidak hanya itu, namun kurma juga ternyata kaya serat yang itu juga sangat menyehatkan usus kita karena kita akan lancar untuk buang air besar. Nah, para pemirsa yang budiman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 cara Rasulullah ketika mengkonsumsi kurma. Di antaranya yang pertama adalah bahwa Rasulullah mengkonsumsi kurma itu jenis kurma ajwa. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad, dan ini tidak hanya satu hadis tapi beberapa hadis, juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya di situ disebutkan barang siapa yang pagi hari mengkonsumsi 7 buah kurma ajwa, maka dia akan terhindar dari racun dan juga pengaruh sihir pada pagi hari itu. Nah, kenapa Rasulullah menggunakan kurma ajwa? Sebenarnya ini hanya simbol, kurma yang lain juga sama. Namun ini memang ada keistimewaan dari kurma ajwa, kurma yang ditanam di kota Madinah, karena kurmanya lebih lezat dan juga ternyata kandungan vitaminnya juga lebih besar daripada kurma yang lainnya. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah makan kurma dengan cara memakan sejumlah bilangan ganjil tadi, dan rahasianya sudah kita ketahui bersama-sama. Yang ketiga, Rasulullah suka makan kurma itu dengan merendamnya menggunakan air. Kalau sekarang kita kan ada infus water. Nah, kalau dulu Rasulullah sudah melakukannya, cuman infus waternya menggunakan kurma yang dinamakan nabis. Ternyata ini kandungannya luar biasa untuk kesehatan kita. Kita menjadi memiliki stamina yang kuat ketika kita minum infus water dengan kurma tadi. Dan yang keempat adalah bahwa Rasulullah sering makan kurma ini campur dengan makan mentimun. Nah, ini juga disebutkan oleh Aisyah sendiri. Kenapa? Karena memang ketika kita makan kurma campur dengan mentimun itu akan mengendalikan tubuh kita menjadi tubuh yang bugar dan ideal. Ini di hadis, salah satu hadis disebutkan bahwa ketika Sayyidah Aisyah mau dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibundanya itu berusaha untuk merawat tubuh Aisyah dengan berbagai macam obat, tapi ternyata tidak berhasil. Ketika makan mentimun dengan kurma, maka ini hasilnya luar biasa, tubuh Aisyah menjadi lebih bugar dan juga menjadi lebih ideal. Nah, ini adalah cara-cara Rasulullah di dalam mengkonsumsi kurma. Jadi sudah tahu pemirsa ya bagaimana keistimewaan makan buah kurma, apalagi ketika kita makan di saat kita berpuasa. Luar biasa keistimewaan. Akhirnya kita jadi mengetahui apa sih hikmah di balik sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita siapkan kurma kita, semakin banyak stoknya, bahkan kita bisa membagi ke orang-orang di sekitar kita untuk bisa berbuka puasa dengan kurma.
Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu hebatnya, dahsyatnya kandungan yang ada di dalam kurma tadi ya Ibu. Tapi gini, ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara kurma satu dengan kurma yang lain? Yang seperti disebutkan bahwa kurma ajwa itu yang terbaik. Ada nggak kurma-kurma yang lain yang memiliki perbedaan yang signifikan? Ataukah sama? Ya, tentu berbeda. Di dalam hadis Nabi kenapa disebutkan itu kurma ajwa, bahkan kurma ajwa aliyah ditanam di kebun aliyah, karena memang di situ teksturnya itu berbeda. Pertama dari segi fisiknya ya, teksturnya itu lebih tebal dagingnya, kemudian lebih legit rasanya. Di situ ada mix campuran rasa antara karamel, kemudian juga campuran madu. Dan ini kayu manis ya, jadi di kurma ajwa itu ada campuran rasa karamel, kayu manis, dan madu. Dan dari sisi vitaminnya juga kandungan gizinya itu juga berbeda. Jadi di sebuah penelitian disebutkan bahasanya kurma ajwa itu mengandung vitamin yang lebih lengkap. Ada vitamin A ya, vitamin B6, kemudian vitamin C, vitamin E, dan juga vitamin K. Itu tidak semua kurma terdapat ya komposisi vitamin yang komplit itu. Tadi ya, jadi dari sisi fisiknya, kemudian begitu rasanya dan kandungan khasiatnya. Kurma ajwa ini kan kurma yang ditanam di Madinah. Itu tingginya kurang lebih 30 meter itu Bunda. Jadi sangat tinggi sekali pohon kurmanya itu, sehingga mungkin itu mempengaruhi tekstur buahnya. Jadi ini keutamanya. Dan ditanam di Madinah, kita tahu ya, kota Madinah itu luar biasa juga dalam sejarah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah di suatu hadis Rasulullah itu ditanya tentang kurma, bertanya kepada sahabat tentang pohon kurma. Hei sahabat, para sahabat, ada satu pohon yang daunnya tidak akan pernah gugur. Nah, sahabat penasaran, sebenarnya pohon apa sih gitu. Ada yang sudah menebak, kayaknya pohon kurma, tapi malu mau mengatakan. Kemudian berkata kepada Rasulullah, sebenarnya pohon apa ya Rasulullah yang daunnya tidak pernah gugur? Seperti muslim, kata Rasulullah, seperti muslim, daunnya tidak pernah gugur. Nah, kemudian Rasulullah menjawab itu adalah pohon kurma. Jadi kita ketahui dari sini bahwa pohon kurma itu pohon yang luar biasa. Tapi sahabat religi masih tetap bisa menikmati kurma dengan khasiatnya selain dengan menggunakan kurma ajwa. Tetapi kalau untuk menghasilkan energi atau hal-hal yang positif yang lebih baik, tentu saja sesuai dengan sunnah Rasul bahwa ajwa yang terbaik. Iya, itu cuma simbol Bunda. Sebenarnya bisa yang lain. Ya, simbolnya aja. Pakai kurma ajwa, yang kurma yang paling bagus tadi. Terima kasih pencerahannya. Sama-sama Bunda. Semoga bermanfaat bagi semua. Jangan lupa ikuti terus dalam program Lentera Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.